Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya para mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Kalau tadi kita sudah sempat bincang-bincang dengan Kabid SMK, nah kita lanjut lagi hari ini. Ada seorang pemuda ya yang juga luar biasa ya, nggak kalah nih ya dengan pemimpin-pemimpin yang lain tentunya. Abri, namanya Abri, hanya 4 huruf. Nah, luar biasa ya, tapi nanti mungkin ada belakangnya. Abri bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tapi memang nama seseorang yang menggagas adanya Kampung Inggris. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa pernah mendengar adanya Kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur ya sudah terkenal. Tetapi di Sumatera Selatan ini juga ada Kampung Inggris di Pali ya, di Pali tepatnya di Desa Tempirai. Nah, kita pengen tahu nih apa sih aktivitas dari Kampung Inggris Pali di bawah binaan dari Abri, dan barangkali juga ada mahasiswa Universitas Terbuka yang sudah bergabung di situ. Kita sapa ya. Halo. Halo Mr. Abri. Halo, Mam. Abri dalam rangka apa ini ke Palembang sehingga bisa berkunjung ke Universitas Terbuka Palembang sore ini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semua mahasiswa Universitas Terbuka Sumatera Selatan. Ya, pertama-tama terima kasih banyak, Mam. Ini saya merasa sangat bahagia sekali hari ini diberi kesempatan untuk podcast ya. Iya. Waduh, podcast bersama Mam Meta. Nah, saya ke Palembang ini kebetulan ada panggilan wawancara di dinas olahraga provinsi. Oke. Iya. Coba lanjutkan dengan bahasa Inggris. Kita pengen denger nih. Okay. Hello everyone. I would like to introduce myself. My complete name is only Abri actually, and I come from Tempirai village, and especially Pali Regency. Yeah, Pali Regency is my regency. Oh, And actually I think some of you have already known me, right? Because I'm famous. Jadi percaya ya kalau Abri ini bukan kaleng-kaleng. Abri yang memang dari Kampung Inggris Tempirai Pali. Oke, tadi dari Dispora ya. Terus apa aja sih kegiatannya di itu sekarang di Kampung Inggris Tempirai? Ya, masih sama seperti dulu, Mam. Masih sama iya, seperti iya. dulu. Kita masih terus menjaga environment bahasa Inggris anak-anak. Jadi cuman ada sedikit bedanya. Kalau dulu itu kita belajarnya dari pagi, siang, sore sampai malam. Pagi, siang, sore sampai malam. Iya, Wah, jadi gimana nggak pada pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya ya? Iya, terus? Iya. Cuman kalau sekarang karena kebetulan sudah alhamdulillah sekolah sudah kembali normal, jadi anak-anak itu rata-rata belajarnya dari siang, sore sampai malam. Jadi pagi itu sudah Siang, tidak sore sampai malam. Oke. Terus gimana kalau lagi belajar atau sudah berapa bulan atau sebulan terus mereka langsung cus bahasa Inggris itu? Ya, jadi sebetulnya kalau di Tempirai seperti yang Mameta tahu, kita ini membentuk environment terlebih dahulu. Jadi anak-anak ini kita biasakan untuk berbicara hal-hal basic dasar. Jadi seperti contohnya saya mau belajar apa bahasa Inggrisnya. Lanjut lagi saya mau pergi ke kamar kecil apa, saya mau pergi ke masjid apa, seperti itu. Pada akhirnya nanti terkoneksi gitu, terhubungkan gitu. satu sama lain. Jadi langsung ya, Langsung. bukan teorinya dulu. Bukan teorinya dulu. Oke, jadi betul, membangun environment tadi betul, ya, betul. lingkungan untuk bisa percaya diri untuk betul mengeluarkan suaranya dalam bahasa Inggris gitu betul, ya. betul. Oh, luar biasa sekali. Nah, terus itu ada selain anak-anak ada mungkin remaja atau orang tua atau apa tuh?
Iya, kalau untuk di AEC di tempat kita, kita telah AEC itu ABRI English Course. Ya. ABRI English Course. Ya, oke. Saat ini kalau untuk murid kita itu dari anak-anak yang sudah bisa speaking dalam artian sudah bisa hanya bilang mam saja, sebenarnya kita sudah bisa menerima. Seperti itu. Iya, karena kita untuk jalur masuknya itu kita speaking terlebih dahulu. Dan ini ada beberapa pertanyaan mam dari para orang tua. Mr. Abri, apakah anak saya ini hanya belajar speaking saja? Apakah mereka tidak belajar menulis atau membaca? Pastinya mereka juga belajar, mam. Cuman kalau kita biasanya di sekolah formal, biasanya kita mendahulukan menulis, namun ini kita balik. Kita dahulukan speakingnya, setelah mereka sudah bisa cukup mengerti speaking, baru kita writing. Oke, gitu. Wah, keren gitu ya konsepnya. Nah, ada yang menarik juga ya, berarti tadi ada yang anak-anak ya, siswa SD ya, mungkin ada yang SMP, ada yang SMA juga ya, bahkan ada yang universitas juga ya. Ada, bahkan dari UT juga ada ya. Wah, jadi artinya bahasa Inggris kan ini memang bahasa internasional ya. Betul. Sangat bersyukur sekali kalau mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di sekitar Pali bisa bergabung nih ya dengan AIC. Betul. Nah, terus yang kedua mungkin ya, dengan adanya bahasa Inggris ini juga bisa mengasah sebetulnya mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Sumatera Selatan, prodi bahasa Inggris, untuk bisa meningkatkan cara bercakap mereka, ya, speakingnya, mungkin termasuk public speakingnya, gitu ya. Nah, ini program yang menarik tuh, Abri. Bagaimana gagasan Abri mungkin untuk bisa menyemangati mereka gitu? Ya, pastinya untuk menyemangati mereka. Jadi yang pertama itu benar kata orang, ketika kita belajar istilahnya belajar nembak-nembak gitu ya. Nembak-nembak. Pokoknya asal ngomong aja itu juga bagus ya. Iya, betul. Jadi mereka ini kalau mereka sudah bisa ngomong, biasanya kita adakan kompetisi kecil-kecilan antar mereka. Iya. Jadi jiwa fastabiqul khairat mereka itu timbul, mam. Wow. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan mereka itu kayaknya muncul gitu. Nah, pada akhirnya kadang kita mengadakan kompetisi antar sekolah. Gitu. Itu membuat mereka itu semangat kembali. Iya. Terus boleh tahu nggak kalau dari sisi jumlah sekarang sudah berapa? Kalau untuk sekarang jumlah yang aktif itu ada 100. Wow, murid. Itu juga luar biasa itu ya. 100 murid itu termasuk yang ada di base camp pendopo. Jadi kita itu selain yang ada di kids center yang ada di Desa Tempirai, kita juga ada yang di kota pendoponya. Oh, di kota pendopo sudah ada juga. Ya, kita juga ada kelas mitra juga, mam. Nah, kalau kelas mitra itu maksudnya? Kelas mitra itu jadi ada beberapa istilahnya mungkin anak-anak yang khususnya dari Desa Tempirai, mereka yang mungkin secara finansial belum begitu cukup, biasanya mereka dibantu oleh para donatur. Oh, seperti begitu. Itu, Waduh. Untuk kelas TK-nya, istilahnya kelas TK. Jadi untuk kelas dasar mereka belajar di sana, nanti untuk lanjutannya baru belajar di senternya kita. Di senternya, wah menarik sekali ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong terkait dengan Universitas Terbuka nih, Abri ya. Kita ini kan sebetulnya ada program kemahasiswaan, kemudian ada dispor seni gitu ya. Nah, di dalam dispor seni ini salah satu yang dilombakan adalah bahasa Inggris gitu. Nah, kalau saja ya misalnya nih yang SMA, kemudian syukur-syukur misalnya mereka ini kuliahnya di UT gitu ya. Karena di UT itu kan fleksibel. Betul. Mereka masih bisa sambil kerja, sambil kursus bahasa Inggris juga, tapi sambil kuliah juga. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya diperdalam, kemudian ketika ada lomba debat bahasa Inggris mereka bisa ikut itu. Nah, itu kalau mereka menang gitu ya, itu lumayan tuh. Jadi bisa ke UT Pusat untuk lomba dengan teman-teman yang lain yang skalanya mungkin lebih menasional lah. Iya, jadi ini semoga ini juga dilirik nih oleh siswa-siswa dari AIC yang SMA juga mungkin
ya teman-teman yang ada di Pali, syukur-syukur di Sumatera Selatan Iya, gitu. iya. Malah saya memimpikan bahwa bukan hanya di Pali, tapi ada di seluruh kabupaten. Kan keren banget kalau misalnya Sumatera Selatan ini banyak banget itu ya yang bisa bahasa Inggris cas-cis Iya, iya, itu. iya. Bukan kota Palembangnya loh, tapi orang-orang dari desa. Benar, gitu. benar. Dan ini Mam, yang tadi saya sangat setuju sekali yang Mam bilang. Salah satu tutor kami itu ada yang belajar di saat ini mengenyam ilmu di UT. Oh, Namanya Diki Pranata. oh Diki, Iya, iya. saya sangat bersyukur sebab kenapa? Karena saat ini bagi saya sendiri untuk membentuk SDM itu sangatlah tidak mudah, Mam. Dari 2020 saya belajar bersama mereka dan dalam waktu 1 tahun saya pikir belum cukup untuk membuat mereka itu benar-benar mencintai atau mungkin profesi sebagai seorang guru gitu. Oh. Nah, ada banyak tutor-tutor saya yang mau tidak mau harus ke Jakarta atau kemana karena mereka kuliah. Iya, Dan iya. saya bersyukur sekali Diki ini, Mam. Dia tidak perlu kemana-mana, dia kursusnya tetap jalan, kuliahnya juga tetap jalan. Oh, Seperti itu. iya, Betul-betul. oke. Contohnya seperti sekarang, Mam. Posisi saya di Palembang. Kalau seandainya tidak ada beliau, saya tidak akan mungkin bisa ke sini dan pasti kelas di Tempirai dan di Pendopo harus close dulu. Cuman karena beliau ada, tetap buka. Tetap buka Seperti ya. itu dan kuliah tetap lanjut. Tetap jalan. Aduh. Keren-keren. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh ya. Iya. Kapan-kapan nanti Diki bisa diundang ke sini. Sama waktu itu saya kan kenal tuh dengan anak-anak Tempirai ya. Iya. Ada Deca ya. Iya. Saya panggilnya Eca. Terus ada Eca. siapa lagi ya? Remen. Nah, Iya, Eca, James. Remen, mudah-mudahan juga melihat ya podcast kita. Kemudian kalau ada waktu main-main ke Palembang, nanti ke sini ya ngobrol-ngobrol dengan kita Iya, semua iya, di betul, sini di UT Palembang gitu. Benar. Oke, Mr. Abri, karena waktu kita juga tidak banyak. Nah, saya pengen apa sih harapan Abri ke depan terhadap dunia pendidikan, terhadap bahasa Inggris tentunya di Sumatera Selatan khususnya gitu ya. Kan kita sudah mengglobal ya, artinya koneksi kita ya, konektivitas dari masyarakat Indonesia itu kan dengan adanya teknologi informasi itu udah semakin berkembang sekali gitu ya, bisa kita berkomunikasi dengan yang lain-lain ya, dengan antar negara. Nah, itu harapannya ke depan apa itu terhadap Sumatera Selatan? Mudah-mudahan bisa dengan bahasa Inggrisnya. Seneng dengernya gitu ya. Okay, everyone. I would like to say thank you very much for Mameta, and I hope all of you can educate yourself, not only from yourself, but you can study from other people. You know, education is really necessary for our life. Without education, I think we don't understand. You know, the first I would like to say, don't forget to love your parents and love your family, and whatever you do, you must say thank you for your parents, and you should about how to give the best for your parents. And then English is really important for your life. So if you want to be architect, or you want to be an actress, actor, or teacher, you should understand and you should speak English well. It's from me, I think. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita juga tidak boleh melupakan orang tua ya sebagai bagian terpenting dari hidup kita untuk karir ataupun kehidupan kita ke depan ya. Tentu bahasa Inggris itu menjadi jalan bagi kita juga untuk menuju karir kita, karena Indonesia bagian dari multinasional, multilateral ya, internasional. Jadi perlu kita dukung untuk kelestarian baik budaya kita, tetapi bahasa Inggris itu juga untuk membantu kita semua melancarkan komunikasi kita dengan negara lain, sehingga kita juga bisa mendapatkan informasi yang banyak dari mereka.
Oke, Mr. Abri. Wow, ya Mr. Abri dengan AEC-nya. Abri English Course dan Universitas Terbuka juga. Mudah-mudahan kita tetap bisa bergandengan bersama untuk mencerdaskan masyarakat di Sumatera Selatan dan tentunya Indonesia. Terima kasih ya para mahasiswa di Sumatera Selatan, juga terima kasih untuk spesial for Echa dan kawan-kawan di Desa Tempirai. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Siap.